Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di kota Melbourne, baru selesai sidang di Supreme Court of Victoria, Australia. Hari ini saya akan memberikan sedikit komentar atas berjalannya proses pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas, bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Di negara sebagaimana Australia, alhamdulillah saya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi di Australia, sehingga bisa membandingkan penegakan hukum di dua negara. Di negara yang lebih demokratis bagaimana Australia, kemandirian, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang dijaga dengan sangat teguh. Di negara yang lebih tidak demokratis, sebagaimana negara Konoha misalnya, persoalan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini adalah hal yang sekarang sangat banyak dilanggar. Dan saya berpendapat, persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum pidananya. Tata negara dan politik penegakan hukum adalah perspektif yang harus diletakkan sebagai fondasi dasar pada saat kita melihat dan menganalisis masalah ini. Karena apa? Karena mantan Presiden Jokowi telah menunjukkan bagaimana beliau merusak tatanan demokrasi, terutama di masa-masa akhir jabatannya. Cawe-cawe dalam Pilpres 2024, kemudian adanya putusan 90 yang menjadikan Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, adalah bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi yang sekarang berlanjut dengan mentersangkakan warga negara yang bersikap kritis terkait dugaan ijazah palsunya. Karena itu, saya merasa wajib melakukan langkah advokasi hukum untuk menegaskan tidak boleh penggunaan kekuasaan atau siapapun yang merasa berkuasa menentukan arah penegakan hukum. Terlebih hukum pidana, hukum yang bisa membuat orang dipenjarakan, hukum yang bisa membatasi hak asasi manusia. Dalam konteks itu, penggunaan hukum pidana adalah alat intimidasi yang harus dilawan. Tidak boleh siapapun, termasuk mantan presiden sekalipun, melaporkan orang yang ingin membuka kebenaran dokumen publik, dalam hal ini ijazahnya, kepada khalayak. Justru seharusnya yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya. Jadi, saya minta maaf belum bisa mendampingi dalam pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan di kepolisian hari ini karena bersamaan dengan sidang di Melbourne, Australia. Tetapi insya Allah saya akan terus membersamai melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengintimidasi, yang mengintervensi penegakan hukum, apalagi hukum pidana di tanah air. Kita harus hentikan modus mengkriminalisasi, mempidanakan, memenjarakan, membuat takut siapapun yang ingin bersikap kritis agar Indonesia tetap terjaga
kewarasan hukumnya. Saya Denny Indrayana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.